Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah takdirkan kita semuanya bisa memasuki bulan yang suci, yaitu bulan suci Ramadan. Semoga kita semuanya selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan dalam menjalankan seluruh amal ibadah di bulan yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Al-Baqarah 185, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia, dan Al-Qur'an juga sebagai penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda antara hak dan batil. Pemirsa yang berbahagia, Ramadan yang merupakan salah satu bulan dalam agama Islam berasal dari kata Ramadha yarmadu, yang artinya membakar atau memanas. Apa maksud dari satu kata ini? Ramadan yang memiliki makna yaitu membakar. Kondisi manusia saat itu sedang berpuasa, haus, lapar, dan dahaga. Kondisi ini mampu membakar hawa nafsu. Kondisi ini mampu menghidupkan rasa yang cukup untuk merasakan pedihnya dalam mengamalkan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah dengan cara membakar kemaksiatan yang dibisikkan oleh setan. Sehingga kita semua berharap dengan datangnya bulan Ramadan yang memiliki makna yang cukup penting bagi kita semuanya, yaitu untuk membakar kemaksiatan, membakar hawa nafsu, membakar rasa iri, kesombongan, dan dengki dengan cara menjalankan amal-amal ibadah di bulan Ramadan. Para pemirsa yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia menurunkan kitab sucinya, firman-Nya yang terus dan dibaca oleh umat manusia yang kita sebut dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an yang mulia diturunkan pada bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang mulia ini akan menjadikan orang-orang mulia bagi siapapun yang menjalankan amal ibadah di bulan tersebut. Orang-orang ini akan menjadi mulia karena mengikuti perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan-larangan. Di antara amalan-amalan yang kita bisa lakukan selama di bulan Ramadan, di antaranya adalah satu, membaca ayat suci Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an merupakan salah satu cara kita untuk meningkatkan pemahaman-pemahaman yang ada di dalamnya. Tilawatul Quran itu tingkatan pertama kita dalam membaca Al-Quran. Tingkatan yang kedua dalam membaca Al-Quran kita bisa lakukan dengan cara menghafalkan ayat-ayatnya. Tingkatan yang ketiga bisa kita lakukan dengan cara membaca Al-Quran untuk memahami makna yang ada di dalamnya. Tingkatan yang keempat, membaca Al-Quran dengan cara mentadaburi isi yang ada di dalam Al-Quran. Kita jelaskan satu persatu terkait dengan apa yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, kita sebagai seorang muslim di dalam masa bulan suci Ramadan, Allah anjurkan kita untuk banyak membaca ayat suci Al-Quran. Allah memberikan banyak sekali fadilah, keberkahan, dan ini juga diberitakan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadisnya yang disebut oleh salah seorang sahabat. Ya, di situ disebutkan dalam satu hadis, qala Rasulullah SAW,
man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatuh. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab-kitab Allah, maka baginya kebaikan. Fal hasanatu bi asyri amsalha. Dan kebaikan itu sama dengan 10 nilai pahalanya. Fal hasanatu bi asyri amsalha. Ala aqulu, tidaklah orang yang mengatakan alif lam mim harfun. Jika saya membaca Al-Quran alif lam mim dibilang di situ satu huruf atau satu kebaikan, tidak. Bal alif harfun, lamun harfun, mimun harfun. Ya. Ini jelas dari hadis ini menunjukkan bahwa barang siapa yang membaca Al-Quran walaupun hanya sebentar, walaupun hanya sedikit, Allah catat kebaikan-kebaikan tersebut sebagai nilai kebaikan dia di bulan suci dan suci Ramadan. Tingkatan kedua dalam membaca Al Quran yaitu dengan cara menghafalkan ayat-ayatnya. Bagi para penghafal Al-Quran tentu saja bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat ditunggu-tunggu untuk terus mendalami hafalan-hafalannya, meningkatkan kualitas hafalan-hafalannya dengan niatan ibadah dan dengan niatan untuk melestarikan nilai Al-Quran yang itu merupakan salah satu partisipasi manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hufadzul Quran, mereka menghafalkan ayat-ayat dengan cara mengulang-ulang dan mengulang-ulang berterusan, ya. Dan ini dilakukan juga oleh para sahabat. Rasulullah sendiri ketika di akhir hayatnya, ya, beliau dipandu oleh malaikat Jibril 1 tahun 2 kali, ya, oleh malaikat Jibril. Kemudian di situ dicek oleh malaikat Jibril tentang hafalannya Rasulullah, dan ini menjadi contoh bagi kita umatnya untuk melakukan bacaan dengan tingkat hafalan Al-Quran. Tingkat bacaan yang ketiga yaitu tafhimul Quran, yaitu memahami isi kandungan Al-Quran. Apa yang dimaksud dengan memahaminya? Kita setelah satu tahapan tilawatul Quran naik kepada hifdzul Quran, kemudian naik level lagi kepada tafhimul Quran. Kita memahami isi daripada Al-Quran. Apa tujuan kita memahami isi Al-Quran itu? Kita memahaminya dengan maksud dan tujuan agar kita dapat mengetahui pesan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mengaplikasikan isi-isinya yang ada di dalam Al-Quran. Kita paham apa yang diperintahkan oleh Allah, kita mengerti, kita memaknai, dan kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tingkatan bacaan yang keempat dari Al-Quran adalah tadabbur Al-Quran. Tingkatan-tingkatan intelektual manusia dalam membaca sebuah kitab suci, jika hanya pada level pertama, dia tidak akan memiliki makna. Pada tahap kedua pun demikian, dia hanya akan menjadi sebuah hafalan. Pada level ketiga, dia paham, tetapi dia hafal dan dia paham, tapi belum tentu juga menjalankan. Dan kita perlu pada level yang keempat, yaitu tadabbur Al-Quran, perenungan terhadap Al-Quran. Karena dengan cara kita merenung, kita memahami, mengerti, dan kita mengagungkan apa yang menjadi firman Allah tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan perbedaan malam dan siang adalah merupakan tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Siapakah mereka? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman, adalah orang-orang yang selalu berzikir, menyebut asma Allah. Yadhkuruna Allaha qiyaman, pada saat mereka berdiri, wa qu'udan, pada saat mereka duduk, wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan pada saat mereka berbaring. Tentang apa? Tentang ciptaan Allah. Sehingga pada saatnya dia akan mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Akan mengatakan bahwa tidak sia-sia apa yang diciptakan dari langit dan bumi ini.
Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau dan lindungilah kami dari api neraka. Apa yang menjadi target daripada para perenung nilai-nilai Al-Quran? Yaitu pengakuan agung kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditunjukkan dengan ciptaan-ciptaan. Semoga kita semuanya mampu mengaplikasikan bacaan-bacaan Al-Quran dengan tingkatan-tingkatan yang saya sebut tadi di atas. Dan mudah-mudahan kita juga mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama menjalani bulan mulia yang suci ini. Hadamullahu wa iyyakum ajmain. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Usikum wa iyyakum bitaqwallah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.